kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara review artikel pada siang hari ini dengan judul Family Ownership and Risk, The Role of Family Managers yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul Fitriani. Kepada Ibu Nurul Fitriani, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hilma. Saya share screen ya. Nah, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di sini saya akan sharing tentang sebuah artikel yang berjudul Family Ownership and Risk, The Role of Family Managers yang ditulis oleh Esther dan Carabelli dan diterbitkan di Jurnal Corporate Governance pada tahun 2022. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa menurut teori keagenan itu ada yang namanya konflik antara manajer dan pemegang saham, di mana konflik ini dapat mengurangi kinerja perusahaan dan mempengaruhi risiko manajerial. Nah, konflik ini itu berbeda di perusahaan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan dengan kepemilikan terpusat, yang mana pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar itu digunakan mekanisme tata kelola perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Nah, seperti kita tahu bahwa teori keagenan ini kan berbicara bahwa perusahaan itu dimiliki oleh pemegang saham, tapi kemudian dikelola oleh manajer. Nah, seringkali keinginan atau tujuan dari manajer itu tidak mementingkan atau berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Nah, itu akhirnya terjadi konflik atau uh, agensi problem. Nah, dari situ digunakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mengatasi adanya konflik tersebut. Nah, tapi di perusahaan dengan kepemilikan terpusat itu memiliki sedikit perbedaan, yang mana karena kepemilikan terpusat di satu pihak tertentu, akhirnya hak pengendalian yang dimiliki oleh pemegang saham besar itu menyebabkan pemegang saham tersebut ikut serta dalam mempengaruhi pilihan pengambilan resiko eksekutif. Nah, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, itu sudah pernah dilakukan penelitian terkait kepemilikan keluarga dengan level risiko perusahaan, tapi memperoleh hasil yang berbeda-beda. Nah, penelitian ini itu menyimpulkan bahwa adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu itu mungkin terjadi karena adanya faktor negara dan perusahaan, yang mana faktor negara ini contohnya meliputi regulasi, kelembagaan, dan politik, serta tingkat perlindungan investor dan opacity perusahaan, tingkat konsentrasi kepemilikan, dan juga kondisi pasar. Nah, contohnya yaitu ketika suatu negara itu menganut hukum common law sama civil law, itu memiliki tingkat perlindungan investor yang berbeda, yang mana yang sependek yang saya tahu itu kalau common law itu pengadilan itu memutuskan perkara berdasarkan sumber perkaranya. Sementara kalau civil law itu memutuskan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau di negara civil law itu ketika perlindungan hak investor ini tidak diatur dalam undang-undang, maka itu tidak bisa dipidanakan. Sementara kalau di negara common law itu bisa aja dibawa ke ranah hukum kayak gitu. Nah, penelitian ini itu dilakukan di Italia, yang mana itu merupakan negara yang menganut sistem civil law. Nah, mungkin itu juga belum diatur di undang-undangnya terkait perlindungan investor. Akhirnya dalam negara ini tingkat perlindungan investornya itu rendah. Kemudian faktor perusahaannya sendiri itu contohnya meliputi aktivisme pemegang saham besar atau keterlibatan pemegang saham pengendali di dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hubungan antara kepemilikan keluarga dengan risiko perusahaan dalam konteks perusahaan keluarga di Italia, dengan asumsi bahwa karakteristik tingkat perusahaan dan negara tertentu, yaitu perlindungan investor dengan yang rendah, asimetri informasi tinggi karena transparansinya tadi rendah, serta keluarga yang menduduki jabatan manajemen memiliki efek positif pada tingkat risiko. Kemudian untuk hipotesis penelitian ini ada dua, family ownership is positively related to firm risk level, yang mana
kepemilikan keluarga aktif ini maksudnya adalah keluarga tersebut itu memiliki saham atau merupakan pemegang saham pengendali serta ikut serta dalam posisi top level management. Nah, kemudian untuk hipotesis yang kedua, yaitu in the Italian context, the number of inside directors is positively related to firm risk level, yang mana inside director ini merupakan kayak semacam di tangan keluarga gitu, anggota keluarga yang menduduki top level manajemen. Nah, kemudian penelitian ini menganalisis 90 perusahaan terdaftar milik keluarga Italia pada tahun 2018. Jadi di penelitian ini itu menggunakan satu tahun aja, yaitu tahun 2018. Nah, ini merupakan modal penelitian yang digunakan untuk menguji. Kemudian untuk dependennya sendiri itu level risiko perusahaan yang diukur menggunakan leverage beta, di mana dalam penelitian ini tidak disebutkan lebih lanjut tentang leverage beta ini, tapi penelitian ini menyebutkan bahwa leverage beta for firms risk yang digunakan itu mengacu pada Tao dan Hutchinson 2013 dan Kim dan Jo tahun 2021. Nah, mungkin kalau nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin lebih mendalami paper ini bisa dilihat dalam artikel yang tercantum. Kemudian untuk independennya sendiri itu ada interaction, di mana interaction ini merupakan interaksi antara variabel presentase saham yang dimiliki oleh anggota keluarga dan aktivisme pemegang saham. Nah, aktivisme pemegang saham ini diukur sebagai variabel dummy, yang mana ketika keluarga ini menduduki jabatan top level manajemen atau direktur, di situ dinilai 1, dan jika tidak menduduki maka dinilai 0. Kemudian untuk insider merupakan persentase insider direktur dibagi dengan total direktur yang ada di perusahaan. Kemudian penelitian ini menggunakan dua kontrol variabel, yaitu Tobin Q yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dan logaritma natural asset yang digunakan sebagai ukuran besarnya perusahaan. Kemudian dari sampel yang digunakan, paling banyak sampel family firm yang digunakan dalam penelitian ini itu berada di industri industrial goods and service, yaitu sebesar 47%. Dan kemudian yang menduduki posisi kedua itu ada travel and leisure dan juga media dan seterusnya. Kemudian ini merupakan statistik deskriptif. Di sini dapat dilihat bahwa insight direktur itu mediannya ada 3, yang artinya itu ada 33%. Nah, ini itu sesuai dengan peraturan yang ada di Italia. Kemudian untuk family ownership activism dapat dilihat bahwa pada perusahaan family firm di Italia itu 69% merupakan active family owner, sementara 31% merupakan passive family owners, yang mana passive family owners ini lebih mengarah pada dia itu pemegang saham tapi tidak menduduki jabatan direktur di perusahaan. Nah, kemudian ini merupakan Pearson correlation seperti biasa, seperti yang pernah kita run juga. Namun di sini itu lebih kayak ditulis di dua sisi gitu. Jadi hubungan antara leverage beta dengan insider itu ditulis juga pada kolom insider dengan leverage beta kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu hasil regresi untuk membuktikan hipotesisnya, yang mana dalam tabel 3 ini, interaction ini bernilai p-value-nya 0,018 dan arahnya itu positif, yang artinya bahwa semakin tinggi interaction maka semakin tinggi juga level risiko perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama itu diterima atau tidak ditolak. Nah, alasannya adalah bahwa di perusahaan keluarga, ketika keluarga itu memiliki
saham di perusahaan tersebut dalam jumlah yang signifikan atau sebagai pemegang saham pengendali, kemudian mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan karena ikut juga sebagai direktur di perusahaan tersebut, maka powernya itu besar dan itu akan mengurangi efektivitas pemantauan dari direktur yang berasal dari luar. Jadi kalau misal di family firm itu biasanya kan ada direktur yang berasal dari anggota keluarga sebagai bagian dari tadi pemegang saham pengendali juga memiliki direktur yang berasal dari profesional atau yang dari non keluarga. Nah, ketika tadi itu keluarga itu memiliki tingkat saham yang tinggi atau dia sebagai pemegang saham pengendali juga sebagai direktur, maka kemungkinan besar arah keputusan perusahaan itu akan sesuai dengan yang keluarga itu inginkan karena mereka itu kayak memiliki power lebih gitu untuk mengontrol direktur yang dari luar. Nah, oleh karena itu ketika ada apa namanya kepemilikan saham dan juga sebagai direktur tersebut, maka tingkat eh, tingkat risikonya itu tinggi karena sebenarnya dalam perusahaan keluarga kalau berdasarkan eh, literatur review yang ada dalam penelitian ini itu disebutkan bahwa perusahaan keluarga itu biasanya memiliki tujuan jangka panjang. Dia ingin tetap berlanjut, going concern-nya itu dalam jangka panjang karena ingin menurunkannya ke anak cucu mereka atau mewariskan perusahaan ke anak cucu mereka. Nah, tapi di sisi lain, karena mereka mementingkan keberadaan anggota keluarga sebagai pengelola atau pengendali perusahaan, akhirnya mereka kekurangan orang-orang profesional yang mengelola perusahaan. Nah, oleh karena itu, ketika eh, perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga, itu biasanya menderita kekurangan orang yang profesional. Oleh karena itu, akhirnya risiko perusahaan itu meningkat. Nah, kemudian untuk yang hipotesis 2 itu dijawab dengan hubungan antara NISDIR dan leverage beta, yang mana dalam tabel 3 ini dapat dilihat bahwa itu berhubungan negatif dan signifikan, yang artinya itu menolak hipotesis 2. Ketika perusahaan keluarga itu dimiliki dalam konteks anggota keluarga itu hanya sebagai insider direktur, bukan sebagai pemegang saham, itu maka hal tersebut dapat menurunkan risiko perusahaan karena kalau misal cuma sebagai bagian dari direktur itu tidak memiliki kekuatan atau power yang besar karena pemegang saham pengendalinya itu bukan dari mereka. Nah, oleh karena itu dan ketika sebagai insider itu karena bukan bagian dari pemegang saham, itu efektivitas dari direktur yang berasal dari profesional itu meningkat. Oleh karena itu, risiko yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menurun. Kemudian ini merupakan VAF test result yang digunakan untuk melihat autocorrelation, yang mana ini bernilai kurang dari 10, maka itu dikatakan regresi yang digunakan itu bebas dari autocorrelation. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak Hilma. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul Fitriani yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian saya akan memberikan kesempatan untuk audiens mempertanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu Nurul Fitriani. Mungkin bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting. Silahkan. Selamat siang, izin bertanya. Oh ya, selamat siang. Silahkan Ibu Vera. Ya, terima kasih. Mbak Nurul, saya boleh tahu tentang pengukuran untuk family ownership-nya nggak?
Kalau bisa didiskusikan juga, mungkin ada yang punya ide untuk mengukurnya seperti apa gitu. Terima kasih. Oh ya, baik Ibu. Jadi kalau dalam penelitian ini, family form itu diukur menggunakan 2 pengukuran. Yang pertama, yaitu keluarga itu merupakan pemegang saham pengendali dan juga menduduki jabatan direktur. Jadi pengukuran pertama ini memiliki 2 syarat, yaitu pemegang saham pengendali dan menduduki jabatan direktur. Nah, yang kedua ini itu merupakan anggota keluarga itu memiliki posisi direktur di perusahaan tersebut. Biasanya kalau pengukuran kedua ini itu bisa dummy, bisa juga sebagai presentase. Kalau presentase itu berarti kayak misal, oh anggota keluarga itu ada 2, sedangkan direkturnya itu ada 5, berarti 2/5 kayak gitu. Itu yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kalau dummy berarti kalau misal terdapat 2 orang dari keluarga yang sama, maka itu di dummy 1, kalau enggak berarti di dummy 0. Itu juga ada penelitian yang seperti itu. Nah, taunya dari mana kalau ini 2 orang ini itu merupakan satu keluarga? Biasanya dapat dilihat dari nama. Nama itu kadang kayak ada yang belakangnya sama gitu. Itu mungkin bisa menjadi indikasi, dan juga di profil perusahaan itu di profil direktur perusahaan itu biasanya disebutkan ada afiliasi enggak dengan direktur atau komisaris yang lain kalau dalam konteks Indonesia. Seperti itu, Ibu. Baik, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Vera yang sudah bertanya, dan terima kasih juga Ibu Nurul yang sudah menjawab. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu peserta? Iya, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Oh ya, monggo Pak Junaidi ya. Pak, maaf suaranya kecil. Ya, silakan Pak. Makasih Mbak Ilma. Ini menarik ya, riset yang menarik dan survival ya. Saya tadi browsing, ini ada paper namanya Family Ownership and Risk, the Role of Family Manager. Itu hasil dari Carlotta, DST, dan Marina Carabella di tahun 2022. Itu satu. Jadi ini masih update banget. Dan terima kasih Bu Vera tadi sudah menangkap dari keyword yang terpenting di sini kan family ownership. Kalau risk kan kita bisa menggunakan proxy beta ya Mbak ya, tapi beta ya di sini. Jadi seperti yang kita duga, semakin tinggi kepemilikan family itu semakin tinggi pula resiko, dan itu terbukti ya secara hipotesis ya. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin hanya dugaan saya ya, untuk ini kan risetnya di Indonesia ya. Bukan ini Pak, ini risetnya di Italia. Oh, perusahaan di Italia ya. Iya, ini menggunakan perusahaan di Italia. Ya, berarti saya pikir tadi ini respondennya perusahaan yang ditinggal perusahaan Indonesia. Tapi sama seperti Indonesia, kalian punya karakteristik. Mungkin hanya apa saja, hanya penekanan aja seperti yang Mbak Vera tanyakan tadi. Jujur aja topiknya masih sangat mungkin untuk diteliti. Cuman pengukuran family ownership itu kalau boleh tahu itu saya apakah ada dari ICMD atau dari mana ya Pak, kalau boleh tahu, karena ini sangat mungkin untuk diteliti ulang. Mohon maaf Pak, bagaimana? Soalnya putus-putus di saya. Data family ownership itu tadi Pak,
Yeah. Kalau risiko saya insya Allah ada datanya. Kalau family manager kita juga ada datanya. Mungkin data untuk family ownership ini apakah nyari dari capital market gitu, capital directory market itu atau dari mana kalau nyari data ya? Untuk ketersediaan data family ownership ya Pak ya? Betul. Dalam konteks Indonesia? Silakan di Itali atau di Indonesia juga saya pikir sama aja. Mungkin kan ini. Oh ya, kalau di Indonesia ini kebetulan CSGS ini memiliki Pak data untuk perusahaan Indonesia dalam mengukur family ownership. Nah, di CSGS itu juga family ownership-nya itu lengkap Pak, mulai dari menduduki jabatan ada, kepemilikan juga ada. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan penelitian yang Bapak lakukan. Nah, sebenarnya kalau misal family firm ini memiliki banyak banget kayak proxy ya Pak ya, dalam artian ada penelitian yang bilang 10% memiliki kepemilikan minimal 10% itu merupakan family firm. Ada juga yang bilang 5% aja cukup kepemilikan sahamnya, tapi mereka juga harus menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris di perusahaan. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Nah, di CSGS ini Bapak bisa cari berdasarkan tingkat kepemilikan ada, berdasarkan posisi yang dijabat juga ada Pak, begitu. Kalau misal mau mencari kolek secara manual itu bisa dilihatnya dari kalau kepemilikan itu berarti dari komposisi pemegang saham di annual report. Kalau yang afiliasi itu bisa dilihat dari profil direktur atau komisarisnya begitu Pak. Ini CSGS yang CSGS. Oh, oke Mbak. Thank you Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Junaidi yang sudah bertanya. Mungkin saya bisa sedikit tambahkan apabila Pak Junaidi ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ketersediaan data ownership, bisa menghubungi saya sebagai PIC dari CSGS di bidang community. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Mbak Irma, saya pasti akan menghubungi Mbak Irma. Iya, baik Pak. Nanti bisa menghubungi saya melalui grup pejuang disertasi atau bisa juga langsung japri ke saya. Iya, saya lagi nyusun disertasi soalnya Mbak. Iya, betul sekali Pak. Saya nanti minta nomornya dengan siapa ya Mbak? Oh iya, nanti akan saya tuliskan nomornya di sini. Oh iya, akan saya tuliskan nomor saya di chat ya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian juga yang ingin mempertanyakan mengenai ketersediaan data ownership, bisa menghubungi saya. Sebentar ya Pak, saya cantumkan nomor saya di chat. Terima kasih Pak sudah bertanya. Terima kasih luar biasa. Baik sekali. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu jika ada pertanyaan, di sini saya sampaikan pendapat saya terkait artikel ini. Mereka bisa sampai ke top tier atau jurnal yang itu termasuk 20 ranking teratas. Itu mungkin kalau saya baca dari penelitian ini, itu mereka mengulik terkait konteks atau setting negaranya itu benar-benar kayak dikulik. Jadi kayak mereka itu menceritakannya itu berhubungan dengan setting negara yang digunakan kayak gitu. Dalam artikel ini itu dipaparkan detail terkait konteks negara dan juga pengaturan di perusahaan yang itu berpengaruh terhadap variabel yang mereka teliti. Mungkin itu yang menjadi nilai poin mereka dalam penelitian ini. Baik, terima kasih Bu Nurul tadi penjelasan tambahan yang singkat. Mungkin adakah Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi mengenai artikel pada siang hari ini? Silahkan, boleh raise hand atau langsung berbicara melalui on mic. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Kalau begitu, terima kasih. Tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung acara.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan juga antusiasmenya, karena atas antusiasme Bapak dan Ibu, acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.